saya Natasha Putri Maharani dengan NPM 243403111020. Perkenalkan, nama saya Nabila Milani Putri dengan nomor NPM 243403111021. Regulasi perpajakan bagi influencer dan e-commerce di Indonesia. Yang pertama, pajak bagi influencer, YouTuber, TikToker, selebgram, dan lain-lain. Influencer dianggap sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP jika bekerja secara mandiri atau sebagai wajib pajak badan jika memiliki badan usaha. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh bagi influencer. Influencer dikenai biaya tarif PPh progresif berdasarkan penghasilan kena pajak. Penghasilan 0 sampai 60 juta rupiah dikenai pajak sebesar 5%. Penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenai biaya pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan biaya pajak sebesar 25%. Penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan biaya pajak 30%. Penghasilan di atas 5 miliar dikenakan biaya pajak 35%. Endorsement dan sponsored content. Jika influencer bekerja dengan brand yang berbentuk perusahaan, maka perusahaan akan memotong PPh pasal 21 sebelum membayar honorarium. Jika tidak ada pemotongan pajak, influencer wajib melaporkan penghasilan SPT tahunan. Yang kedua yaitu pajak untuk pelaku e-commerce dan marketplace. Pelaku usaha e-commerce juga dikenakan pajak berdasarkan skala usaha mereka. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh untuk UMKM dan perusahaan besar. UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh final 0,5% dari penghasilan bruto. Perusahaan dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh progresif sesuai aturan pajak badan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN pada transaksi digital. Pelaku usaha dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib memungut pajak PPN sebesar 11% dari setiap transaksi. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee wajib menerapkan PPN pada barang yang dijual oleh penjual yang telah berstatus pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada pajak atas layanan digital asing atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Indonesia mengenakan PPN 11% atas layanan digital dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisiknya. Contohnya yaitu seperti Netflix, Spotify, TikTok, Google, dan perusahaan digital lainnya wajib memungut dan membayar PPN ke pemerintah Indonesia. Contohnya yaitu seperti TikTok Shop yang dikenakan PPN 11%, tetapi sempat dihentikan operasionalnya karena dianggap tidak memiliki izin sebagai e-commerce penuh. Lalu ada dampak pajak digital terhadap konsumen dan perusahaan. Yang pertama yaitu konsumen harus membayar pajak tambahan saat berlangganan layanan digital seperti Netflix dan Spotify. Lalu yang kedua, perusahaan asing harus mematuhi regulasi pajak Indonesia agar perusahaannya tetap bisa beroperasi di pasar Indonesia. Lalu ada sengketa pajak digital antara Indonesia dan negara lain. Contohnya yaitu sempat ada ketegangan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pajak digitalnya. Pemerintah dari Amerika Serikat menganggap bahwa pajak digital Indonesia merugikan perusahaan teknologi asal negara mereka. Sengketa ini berlanjut ke World Trade Organization atau WTO setelah negosiasi bilateral gagal. Dampak kebijakan pajak digital terhadap industri digital Indonesia salah satunya yaitu membantu meningkatkan penerimaan negara. Namun, regulasi yang ketat juga dapat membuat beberapa perusahaan asing mempertimbangkan ulang investasinya di Indonesia. Kesimpulannya, influencer dan pelaku e-commerce wajib memahami dan mematuhi pajak, termasuk PPh dan PPN. Lalu perusahaan digital asing seperti Google, Facebook, TikTok, dan yang lainnya diwajibkan memungut PPN di Indonesia. Selain itu juga, sengketa pajak digital dengan negara lain masih menjadi tantangan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur ekonomi digitalnya. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan pedoman mengenai pajak untuk para influencer yang menghasilkan uang melalui platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.
Para influencer yang memperoleh penghasilan dari endorsement, promosi produk, dan konten berbayar, kini diwajibkan untuk melaporkan penghasilan mereka dan membayar pajak. Influencer yang mendapatkan penghasilan dari endorsement, misalnya seorang influencer di Instagram yang memiliki ratusan ribu pengikut, dapat menerima tawaran dari merek untuk mempromosikan produk mereka. Pembayaran yang diterima influencer tersebut, yang merupakan penghasilan pribadi, dikenakan pajak penghasilan atau PPh sesuai dengan tarif yang berlaku, dan influencer tersebut wajib menyetorkan pajaknya melalui sistem e-filing. Selanjutnya yaitu adanya tantangan, keterbatasan pengawasan seperti banyak influencer yang beroperasi di sektor informal dan tidak selalu tercatat atau terdeteksi oleh DJP sehingga pajak atas penghasilan mereka tidak terpantau. Selain itu ada perhitungan pajak yang rumit sehingga para influencer seringkali mendapatkan penghasilan dalam bentuk barter atau produk atau pembayaran melalui berbagai platform digital yang berbeda sehingga pada perhitungan dan pelaporan pajaknya menjadi rumit. Selanjutnya ada dampak positif, yaitu adanya kepatuhan pajak yang meningkat. Karena adanya regulasi ini, para influencer menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka yang dapat mendorong mereka untuk melaporkan pendapatannya secara lebih transparan. Dan adanya peningkatan penerimaan negara karena pajak yang dipungut dari penghasilan influencer dapat berkontribusi pada pendapatan negara yang lebih besar, mengingat besarnya industri influencer